Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Alfarizi dari kelas Politeknik 4. Hari ini kita akan menjelaskan tentang materi debat. Pengertian debat. Secara umum, debat adalah kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan dan perbedaan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Adapun pengertian debat beberapa hal, yaitu yang G. Sukadi. Menurut G. Sukadi, debat adalah kegiatan saling adu argumen antara pribadi atau kelompok dengan tujuan mencapai kemenangan. Menurut Asidi Dipojojo, debat adalah proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat menyatakan argumen dengan cara tertentu agar pihak lain berpihak kepadanya. Tujuan debat. Secara umum, tujuan debat adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Adapun tujuan debat yang lainnya sebagai berikut. 1. Melatih keberanian mengemukakan pendapat. 2. Melatih mematahkan pendapat lawan. 3. Meningkatkan kemampuan merespon suatu problem. 4. Memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap pelajaran yang diberikan. 5. Melatih seseorang bersikap kritis terhadap hal teori yang diberikan. Fungsi dan manfaat debat. Fungsi dan manfaat debat adalah melatih mental dan keberanian, meningkatkan kemampuan solutif, memantapkan pemahaman konsep, dan melatih sikap kritis. Ciri-ciri debat. Adapun ciri-ciri debat yaitu: 1. Terdapat dua sudut pandang yaitu pro dan kontra. 2. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. 3. Adanya adu argumen yang bertujuan memperoleh kemenangan. 4. Hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. 5. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan menjatuhkan pihak lawan. 6. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Unsur debat. Unsur debat ada 6, yaitu: 1. Mosi atau topik yang diperdebatkan. 2. Pihak pro atau tim yang setuju dengan mosi. 3. Tim kontra, tim yang tidak setuju dengan mosi. 4. Tim netral yang memberikan dua sisi dukungan atau sanggah terhadap mosi. 5. Moderator, memimpin dan membantu jalannya debat. 6. Penulis atau notulen, menulis kesimpulan dari debat. Materi debat. Materi debat ada 4, yaitu tema, tujuan, tahapan, dan tata tertib. Personalia debat. Personalia debat ada 8, yaitu panitia, moderator, pihak pro, pihak kontra, juri, publik, penyerta dana, dan notulen. Fasilitas debat. Fasilitas debat yang pertama adalah lingkungan, kedua ruang debat, ketiga ruang sistem, ketiga sound system, dan keempat media. Jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terlebih dahulu. 3. Debat formal konvensional pendidikan.
struktur debat. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua penyampaian argumen dari pihak pro, kontra, dan netral. Ketiga debat, mengomentari argumen lain. Keempat simpulan, ungkapan penutup. Kelima keputusan yang didapat dari hasil voting, mosi, resolusi, dan lain-lain. Tata cara debat. Yang pertama, memahami dan menjalani debat, mengajukan pertanyaan dengan profesional. Ketiga, mengajukan argumen dengan analisis yang kritis, logika, runtun, dan tidak terbata-bata. Keempat, pahami kekurangan dan kelebihan lawan. Kelima, argumen secukupnya karena waktu terbatas. Keenam, memahami kesalahan dalam berpikir. 7, menyajikan gagasan yang akurat. 8, buat kesimpulan dan menyatakan analisis. Tata cara debat di lingkungan sekolah. Yang pertama, guru membagi dua kelompok, pro dan kontra. Yang kedua, guru menugaskan membaca materi debat. Ketiga, guru menunjuk perwakilan pro dan kontra. Keempat, guru menulis inti atau ide pembicaraan. Kelima, guru menambah konsep atau ide yang kurang. Keenam, guru mengajak siswa membuat kesimpulan yang mengacu pada topik yang dicapai. Terima kasih telah video dari saya. Saya Muhammad Zaki Al-Farizi dari kelas 10 IPA 4. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.